ini. Dan untuk ada dua syukuran ya, syukuran ulang tahun pernikahan. Amen. Dan juga syukuran anugerah Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Amen. Yang saya akan bersaksi di sini hanya satu, yang satunya nanti istri saya yang bersaksi. Oke, yang untuk pernikahan kami banyak mengalami hal yang mungkin susah ya untuk mempertemukan kedua belah orang tua itu karena jarak pulau yang sangat jauh, Kalimantan, Papua, dan biaya pada waktu itu juga terbatas, akhirnya tidak bisa berjumpa. Singkat cerita, seperti Bapak Gembala bilang, nikah tanpa keluarga orang tua. Jadi saya juga nikah tanpa kakak, adik, orang tua, hanya orang kulit putih semua di Kalimantan. Dan hitam saya saja. Jadi nikah ya itu cukup menyedihkan karena tanpa didampingi oleh orang-orang yang kita kasih. Tapi puji Tuhan, semua bisa lalui dengan baik karena kemurahan Tuhan. Amen. Dan tahun 2013 tanggal 20 Juli kami nikah di Kalimantan dengan sederhana, tidak merias semeriah itu, tidak ada dekorasi. Kami nikah hanya kayak ibadah begini, tapi semua baik, tidak mengurangi semangat kita. Bukti daripada hanya sederhana, kita masih bertahan sampai 11 tahun. Dan itu patut kami bersyukur. Hanya satu kata saja, Tuhan sangat baik. Amen. Sehingga suka duka kami lewati dalam menjalani bahtera rumah tangga bersama istri. Dan Tuhan sudah kasih anugerah 3 anak. Itu secara manusia ya, kami banyak mengalami cekcokan dalam rumah tangga, tapi kami puji Tuhannya kami tidak bisa. Kami masih ada sampai saat ini. Amen. Masih eksis terus melayani Tuhan. Amen. Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dan saya serahkan kepada istri. Baik, shalom. Shalom. Sedang apa? Puji Tuhan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya banyak mujizat, banyak pertolongan yang Tuhan buat dalam kehidupan saya pribadi. Apa yang saya sudah alami, Bapak Banak sudah menyaksikan beberapa minggu yang lalu. Jadi saya bersyukur di sini yang saya mau saksikan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana bekerja, bagaimana Tuhan menolong saya ketika saya melahirkan. Walaupun secara manusia sebagai seorang perempuan, seorang ibu, intinya semua perempuan pasti ingin melahirkan secara normal, tapi Tuhan punya kehendak lain. Bagi saya di sesar melahirkan, dan itu suatu hal yang tidak pernah saya bayangkan. Ya, ketika saya melahirkan secara manusia, saya hanya berpikir bahwa saya akan melahirkan normal. Saya selama di rumah sakit pada tanggal 17 bulan kemarin, saya pergi ke rumah sakit. Saya pikir ini saya hanya kontrol saja, kalau saya pergi untuk daftar antrian di rumah sakit. Ternyata dokter kandungannya bilang hari ini jadwal persalinan. Saya bingung, saya kan nggak sakit gitu. Kalau dokter salin normal kan yang jelas orang pasti sakit, kontraksi seperti itu. Tapi saya nggak sakit, saya sudah berpikir ini bagaimana gitu. Makanya saya pergi ke saya dipacu bukan sakit yang seperti kita melahirkan anak, tapi karena saya berpikir saya harus melahirkan normal. Saya bilang oke, saya siap, walaupun saya tahu bahwa itu sangat sakit, tapi saya siap mengambil resiko. Akhirnya kami dikasih formulir, kami tanda tangan semuanya. Dosis pertama, puji Tuhan, saya masih melalui, dan saya dikasih sampai dosis keempat. Terakhir dosis keempat, ternyata semuanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kami. Dokter berusaha supaya saya itu bisa melahirkan normal, karena saya anak pertama dan kedua itu melahirkan secara normal. Dan dokter pun tidak ingin saya melahirkan secara sesar begitu, karena resikonya begitu besar. Tapi puji Tuhan, yang paling membuat saya paling merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amen. Secara pribadi, saya mungkin
tidak mampu ya, tidak sanggup. Bahkan saya sempat menangis ketika saya masuk ke ruang operasi. Saya lihat kiri kanan, seakan-akan saya merasa saya di dunia lain. Tuhan, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan di sini. Tapi kalau memang ini jalan yang terbaik buat saya dengan anak saya akan utamakan jalankan untuk operasi sesar ini. Dan semua prosesnya Tuhan punya Tuhan akan atur semuanya begitu. Tuhan akan atur dan Tuhan akan buat seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Begitu saya naik ke meja operasi, saya sempat menangis. Kebetulan ada kaca depan saya sempat menatap diri saya sendiri. Saya sedih. Kenapa ini harus terjadi sama saya? Saya sempat bertanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya, Tuhan? Saya tidak mau lewati hal ini, tapi kalau Tuhan punya kehendak menolong saya lewat ini, saya siap. Apapun yang terjadi di meja operasi ini, Tuhan punya kehendak dan Tuhan yang akan pelihara saya dan akan memberikan saya kemampuan untuk melewati ini semua. Saya sempat menangis. Dokter bedahnya tanya saya, kenapa Kak menangis? Saya takut. Kakak gak usah takut, mulai Kakak berdoa. Saya tutup mata sejenak, saya berdoa. Yang hati saya itu diselimuti dengan rasa takut yang sangat memuncak saya. Puji Tuhan, setelah saya berdoa hitungan menit, mungkin sekitar 5 menit, rasa takut itu Tuhan ambil dan Tuhan gantikan dengan kekuatan yang luar biasa. Di hati saya mengatakan begini, kamu bisa melewati